Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syadea Azrahwat dengan NIM 859783545. Di sini saya akan menjelaskan tentang automated online proctoring, yaitu inovasi pengawasan ujian online berbasis AI. Masuk kita ke pendahuluan latar belakang. Perkembangan teknologi digital kan saat ini berlangsung sangat cepat, termasuk dalam dunia pendidikan tinggi. Jadi, setelah berkembangnya pembelajaran jarak jauh, banyak perguruan tinggi mulai melaksanakan ujian secara daring. Nah, jadi perubahan ini menimbulkan tantangan baru, yaitu bagaimana menjaga kejujuran dan integritas akademik ketika mahasiswa mengerjakan ujian dari rumah. Karena itu, muncul inovasi yang disebut tadi, yaitu Automated Online Proctoring atau AOP, yaitu sistem pengawasan ujian online yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut AI. Jadi di Indonesia, universitas terbuka pada tahun 2024 juga mulai melakukan uji coba teknologi itu untuk membentuk atau membantu menjaga integritas akademik mahasiswa yang mengikuti ujian dari lokasi masing-masing. Nah, masuk kita ke cara kerja sistemnya. Jadi, automated online proctoring bekerja dengan mengakses kamera dan mikrofon perangkat peserta saat ujian dimulai. Jadi selanjutnya AI itu melakukan analisis secara real time terhadap berbagai aktivitas peserta seperti arah tatapan mata, gerakan kepala, suara di sekitar peserta, hingga aktivitas perpindahan layar. Apabila sistem menemukan aktivitas yang dianggap mencurigakan, aktivitas tersebut akan ditandai dan nantinya diperiksa kembali oleh pengawas manusia. Jadi tujuannya itu untuk mengurangi kemungkinan praktik kecurangan seperti membuka catatan, meminta bantuan orang lain, atau mencari jawaban melalui internet. Masuk kita ke kekhawatiran mahasiswa. Jadi, meskipun memiliki manfaat, penerapan sistem ini juga menimbulkan beberapa kekhawatiran dari mahasiswa. Jadi, yang pertama itu sebagian mahasiswa pasti merasa tidak nyaman karena selama ujian mereka direkam secara terus-menerus sehingga privasi ruang pribadi terasa terganggu. Yang kedua, AI kan berpotensi melakukan kesalahan deteksi. Misalnya saat mahasiswa melihat ke atas untuk berpikir atau batuk atau menoleh sebentar, sistem bisa saja menganggap aktivitas tersebut mencurigakan. Dan yang ketiga, pengawasan yang ketat dapat menimbulkan kecemasan berlebih sehingga mengganggu konsentrasi saat mengerjakan ujian. Masuk kita ke slide kelima ya guys. Jadi pendahuluan kekhawatiran dosen. Dari sisi dosen terdapat beberapa perhatian penting terkait penggunaan sistem ini. Banyak dosen menganggap bahwa AOP sebaiknya hanya menjadi alat bantu dan bukan mengganti pengawas manusia sepenuhnya. Selain itu, dosen juga khawatir jika penilaian terlalu bergantung pada AI karena kondisi tertentu memerlukan pemahaman konteks yang tidak selalu dapat dipahami oleh sistem. Oleh karena itu, dosen memerlukan pelatihan untuk memahami laporan yang dihasilkan AI agar tidak terjadi kesalahan dalam menilai mahasiswa. Masuk kita ke strategi penerimaan. Jadi di strategi penerimaan ini agar sistem ini dapat diterima dengan baik. Diperlukan beberapa strategi. Yang pertama itu adalah sosialisasi dan edukasi mengenai cara kerja sistem, jenis data yang diambil, serta lama data tersebut disimpan. Yang kedua, perguruan tinggi perlu memberikan jaminan privasi bahwa data hanya digunakan untuk keperluan ujian dan akan dihapus setelah periode tertentu. Dan yang ketiga, AI harus diposisikan sebagai pendukung keputusan sehingga setiap indikasi kecurangan tetap diperiksa oleh manusia. Nah, jadi yang terakhir itu evaluasi perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan mahasiswa dan dosen agar sistem dapat terus diperbaiki.
Masuk kita ke pengertian automated online proctoring. Jadi, automated online proctoring adalah sistem pengawasan ujian berbasis internet yang menggunakan kamera, mikrofon, dan algoritma kecerdasan buatan. Jadi, di sistem ini tuh merekam kondisi peserta ujian berlangsung. Kemudian AI itu menganalisis pola perilaku yang dianggap tidak wajar atau menyimpang. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk menjaga kejujuran dan integritas ujian daring yang dilakukan dari rumah atau luar kampus. Meskipun demikian, hasil analisis AI tetap memerlukan verifikasi dari pengawas manusia. Masuk kita ke alasan dan manfaat penerapan. Jadi, ada beberapa alasan mengapa sistem ini mulai diterapkan. Yang pertama, untuk menjaga integritas akademik dengan mengurangi peluang mahasiswa membuka catatan atau mencari jawaban secara online. Yang kedua, dari sisi efisiensi, satu pengawas dapat memantau banyak peserta sekaligus melalui laporan yang dihasilkan AI. Hal ini berbeda dengan ujian tatap muka yang membutuhkan banyak pengawas di setiap ruangan. Jadi selain itu, keberadaan sistem pengawasan otomatis membuat peserta lebih berhati-hati sehingga kecenderungan untuk melakukan kecurangan dapat berkurang. Masuk kita di tantangan penerapan. Jadi meskipun bermanfaat, penerapan AOP juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah akurasi AI yang belum selalu sempurna sehingga gerakan normal bisa menjadi dianggap sebagai pelanggaran karena masalah privasi juga menjadi perhatian karena kondisi kamar, barang pribadi, bahkan anggota keluarga dapat ikut terekam. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang jelas mengenai data yang dikumpulkan, siapa yang dapat mengaksesnya, dan kapan data tersebut dihapus. Selain itu, desain soal juga perlu disesuaikan agar lebih menekankan analisis dan pemecahan masalah daripada sekedar hafalan. Masuk kita di analisis Rogers 1 atau compatibility. Dalam teori difusi, inovasi Rogers compatibility atau kesesuaian menunjukkan apakah suatu inovasi sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang dimiliki pengguna. AOP sesuai dengan kebutuhan ujian daring karena dapat membantu menggantikan fungsi pengawas saat mahasiswa berada di lokasi yang berbeda. Sistem ini juga mendukung tujuan menjaga integritas akademik tanpa harus mengumpulkan mahasiswa di dalam kelas. Namun, masih terdapat tantangan berupa benturan dengan kenyamanan dan privasi mahasiswa. Karena itu diperlukan transparansi mengenai penggunaan data serta penegasan bahwa AI hanya berfungsi sebagai pendukung keputusan. Masuk kita ke analisis Rogers 2 atau complexity. Jadi complexity atau kerumitan itu menunjukkan seberapa sulit sebuah inovasi digunakan. Dari sisi teknis, peserta harus menyiapkan kamera, mikrofon, aplikasi pendukung, dan koneksi internet yang stabil. Selain itu, setiap kampus bisa memiliki aturan yang berbeda terkait posisi duduk, pencahayaan, dan benda yang boleh atau tidak boleh berada di sekitar peserta. Dari sisi psikologi, sebagai mahasiswa merasa tegang karena diawasi kamera secara terus-menerus. Jadi untuk mengatasi hal tersebut diperlukan panduan yang jelas, simulasi ujian, dan bantuan teknis saat pelaksanaan ujian. Masuk kita ke analisis Rogers 3 atau trialability. Jadi trialability berarti sejauh mana inovasi dapat dicoba sebelum diterapkan secara penuh. Dalam konteks AOP, kampus dapat mengadakan simulasi ujian yang menyerupai kondisi sebenarnya. Melalui simulasi ini, mahasiswa itu dapat memahami proses login, verifikasi identitas, serta mekanisme pengawasan AI. Contohnya adalah simulasi dalam 30 menit menggunakan soal latihan beberapa hari sebelum ujian resmi. Jadi setelah simulasi, mahasiswa juga dapat menerima umpan balik untuk memperbaiki kendala teknis yang masih ada. Masuk kita ke analisis Rogers 4 atau observability. Jadi observability ini berkaitan dengan seberapa mudah hasil inovasi dapat diamati oleh orang lain. Dampaknya itu penggunaan AOP dapat dilihat dari pengawasan yang menjadi lebih konsisten dan terstruktur.
Selain itu, indikasi kecurangan dalam ujian online diharapkan dapat berkurang, karena dosen juga dapat melihat rekaman aktivitas dan laporan perilaku yang dianggap mencurigakan oleh sistem. Apabila hasil yang diperoleh positif, maka tingkat kepercayaan mahasiswa dan dosen terhadap sistem akan semakin meningkat. Masuk kita ke kesimpulan. Jadi, sebagai kesimpulan, automated online proctoring merupakan inovasi yang penting dalam menjaga kejujuran akademik di era ujian daring. Sistem ini memiliki berbagai kelebihan seperti otomatis, praktis, fleksibel, dan memungkinkan mahasiswa mengikuti ujian dari mana saja. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan kenyamanan pengguna, keamanan data, serta kesiapan teknologi. Kunci keberhasilan penggunaan AOP adalah komunikasi yang transparan, perlindungan privasi yang baik, bangunan penggunaan AI yang didukung pengawas manusia, serta penyusunan soal yang berorientasi pada analisis. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai automated online proctoring sebagai inovasi pengawasan ujian online berbasis AI. Semoga materi ini dapat menambah wawasan mengenai pemanfaatan teknologi dalam menjaga integritas akademik di era digital. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan teman-teman sekalian. Saya siap menerima pernyataan dan diskusi. Terima kasih.